Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita akan dimulai dari alun-alun Masjid Agung Kota Sukabumi. Bismillah, kita akan menuju ke Bandung. Ikutin terus, join bersama ya. Kita perjalanan virtual rekan-rekan semua. Kalau jika yang sudah sering melewati Sukabumi, Cianjur, Bandung, ini Masjid Agung ya, mudah-mudahan jadi ada kenangannya terkuak kembali ya, kenangan yang indah ya tentu ya. Nah, ini kita masih ada di Masjid Agungnya, Masjid Agung Sukabumi. Mulai. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah sering melewati Sukabumi, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bandung, mungkin bisa menguak kembali kenangannya ya. Dan bagi rekan-rekan yang belum merasakan jalur Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bandung, ayo join bersama kita rasakan bagaimana jalurnya gitu ya. Ayo kurang berangkatkan baraya. Nah ini di sebelah kanan kita ada lapangan Merdeka. Ini lapangannya yang punya Kota Sukabumi. Dan sebelah kiri ada Gedung Juang. Lampu merah, melewati lampu merah. Nah, inilah suasana Kota Sukabumi di pagi hari ya, di jam 7.30. Ini ada Jogja, Departemen Store, Telkom. Safety ya. Yang pertama adalah agen keselamatan berlalu lintas. Ini masih di Kota Sukabumi ya. Ini kita sudah ada di Ciawul ya. Nah, ini udah mau jalan menuju keluar Kota Sukabumi, nanti di Ciburun sana. Memang masih jauh tapi jalannya sudah, tinggal ngikutin jalan ini terus kita bisa sampai ke perbatasan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi ya. Ini suasana di masih termasuk Kota Sukabumi pagi hari seperti ini ya. Mataharinya langsung berhadapan dengan kamera. Mudah-mudahan tidak jadi silau ya di kamera. Itu suasana dalam kondisi mendung ya, berawan terus. Sudah beberapa hari ini Kota Sukabumi dalam kondisi berawan tapi belum turun hujan, sehingga kita sekarang air sumur sudah mulai surut ya. Mudah-mudahan cepat diberi hujan. Ayo sudah. Ini masih
SMA 3 Sukabumi ya. Wah, ada Nixu Hokbeng. Ya, jika Baraya tidak ingin terjebak macet ketika masuk Cisaat dan masuk kota Sukabumi, Baraya bisa ambil jalur lingkar selatan Sukabumi ya. Nah, nanti keluarnya di sebelah kanan sini, di Cikaso yang ini, Salakaso maaf, ini di Salakaso. Nah, nanti pada saat, nah ini banyak yang keluar mobil. Nah itu kalau tidak mau terjebak, kalau rekan-rekan mau ke Bandung dan tidak mau terjebak di Cisaat ya, karena di Cisaat itu setiap saat macet ya. Nah, ini tugu selamat jalan kota Sukabumi lagi diperbaiki ya. Di sini batas kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, dan batasnya unik ya. Setiap perbatasan kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi seperti di sini ada perbatasan wilayah timur itu dibatasi oleh sungai ya. Nah, nanti kalau ke sebelah barat antara, kalau di timur ini kota Sukabumi dengan Kecamatan Sukaraja ya. Kalau di sebelah timur nanti kota Sukabumi itu dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi ya. Kalau ke utara itu kota Sukabumi berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi ya, yang nantinya tembus ke Sela Bintana. Dan sebelah selatan itu berbatasan antara kota Sukabumi dengan Cikembar ya. Nah itu. Nah ini kita sedang masuk ke Kecamatan Sukaraja ya. Nah ini suasananya seperti ini, macet karena banyak keluar mobil yang dari jalur alternatif lingkar selatan Sukabumi. Nah, di situ ada titik kemacetan ya, dan sekarang truk besar, truk pengangkut pasir juga tidak bisa masuk ke kota, jadi harus melewati jalur selatan untuk menuju ke Jakarta ya. Nah, ini kita masih di Sukaraja. Ini ada gedung PLN ya, UPJ ULT Sukaraja sekarang. Oh, kalau dulu namanya UPJ ya. Oke. Ini mudah-mudahan tidak ini sama matahari ya, karena kita ke timur gitu kan. Jadi mataharinya pas ada di depan kita. Di Sukaraja ya. Bentar, kita susul dulu bentar. Nah kalau rekan-rekan nanti di depan tuh ada bundaran ya. Nah bundaran tuh kalau rekan Baraya semua ngambil ke jalur kanan atau ke sana, nah itu ke Geger Bitung yang nanti tembus ke Cianjur ya, dan juga tembus ke jalur selatan atau Pansela ya, pantai selatan Jawa Barat. Nah kita ke kiri, ini kita ambil jalurnya seperti ini. Nanjak ya. Di sini banyak juga mobil yang keluar dari kanan tadi ya.
jalur sini dan di jalur Cibadak saat kota Sukabumi hampir lumpuh lah, karena ya jalur masuk kota Sukabumi hanya dua kan, dari sini dari Sukaraja dan dari saat Cibadak ya. Waktu diter dan berbarengan, nah itu semuanya hampir lumpuh ya kota Sukabumi, karena akses masuk kota Sukabumi jadi tidak ada. Ini masih terus manjak ya. Nah, ini masih daerah Sukaraja. Baik. Nah, kita sekarang masuk ke daerah Pasepon ya. Ini sudah menanjak panjang. Di depan kita view-nya itu adalah Gunung Gede Pangrango ya. Kalau bentar, mudah-mudahan tidak tertutup kabut ya. Itu jelas sekali di sini. Wah, tertutup kabut, tertutup awan depan sana. Itu adalah Gunung Gede Pangrango ya. Nah ini Gunung Gede Pangrango, walaupun agak tertutup kabut, kalau pakai mata telanjang kelihatan ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan di kamera ya. Ini kita masih di daerah Pasepon ya. Ini ada pesantren. Itu Gunung Gede Pangrango ya. Mudah-mudahan kelihatan. Jika rekan-rekan power bank habis ya, bisa ngambil tuh 3 buah tuh, ada baterai ABC besar-besar. Ini daerah Pasepon, ciri khasnya itu ya, tubuh baterai ABC itu. Dari zaman saya dari Bandung ke Sukabumi tahun 98 itu sudah ada, mungkin lebih tua lagi dari situ ya. Tubuhnya ya. Kemarin kebakaran baru diperbaiki, makanya sekarang ABC-nya ada yang warna kuning ya. Dulu itu biru, sekarang jadi ada yang warna kuning karena kemarin kebakaran. Ini kita start. Di depan ada jembatan, di atasnya nanti ada Kecamatan Sukalarang ya, dengan ikon tugu Maungnya ya. Ini bentar, di sini jalannya atas jembatan ini tidak pernah, sudah diperbaiki, sering diperbaiki, cepat rusak, mungkin tanahnya masih labil ya. Di depan ini, nah ini adalah ciri khas Sukalarang ya. Itu ada TNI sama Maung. Oke. Kalau jalan-jalan di Sukabumi harus sabar ya, karena jalannya pas, nggak terlalu lebar. Walaupun sekarang sudah enak ya, banyak yang sudah dicor di beton ya. Kalau dulu kita kesini kadang-kadang masih banyak yang rusak, apalagi daerah sini.
jangan ya, karena kalau masih pagi dari jam 5 sampai jam 7 di sini pasti macet ya, karena karyawan pabrik masuk ya, karyawan pabrik GSI, karyawan pabrik Nike itu masuk sehingga macet malam, kadang macet total ya. Kalau sudah jam 7 lewat baru agak longgar, agak bisa jalan. Nah ini biasanya kalau mobil kalau sudah macet di sini ya udah, si supirnya itu kadang-kadang nunggu karena nggak bisa bergerak sama sekali. Ini di sini ada kawasan industri ya, jadi rame banget. Dulu saya di sini tuh Sinamip dulu ya, Sinamip anak perusahaannya Aiwa. Nah, itu dulu saya pernah diajak sama teman untuk kerja di Sinamip ya. Nah, itu. Nah, sekarang setelah Sinamip bubar dan pindah ke Vietnam, itu sekarang dirubah ya. Nah itu pabriknya dirubah menjadi pabrik sepatu ya, GSI dan Nike. Nah itu semakin banyak sekali. Dan GSI ini di Sukabumi ada dua ya, di sini sama di Cikembar. Nah, itu. Dan nanti ada lagi di Cianjur juga. Sekarang jadi banyak pabrik, sehingga jalan kita menuju ke Bandung jaraknya masih tetap hanya 94 km, tapi waktu tempuhnya jadi nambah ya. Dulu saya naik bis tahun 98 hanya 2 jam sampai 2 jam setengah lah. Kalau sekarang bisa sampai 4 jam sampai 4 jam setengah naik bis. Apalagi kalau waktu sore sampai sini ya, setengah 4 sampai jam 6 maghrib ya udah, kita siap-siap saja, harus sabar. Nah ini daerah ini ya, ini pabriknya ada di sebelah kiri. Ini ada tukang kerupuk. Nah ini pabriknya di sebelah kiri ya, ini di depan Alfa, itu ada Alfa, nanti ke kiri. Nah ini masuk sini. Ini pabrik GSI ya. Dan ini bisa sampai ke perbatasan Sukabumi Cianjur ya macetnya. Di daerah Pasar Getbrong nanti di depan ada Pasar Getbrong, di sana juga macet. Ya udah, akhirnya di sini macet, di sana macet. Ya kadang-kadang nggak bergerak ya. Kita dulu pernah waktu mau ke Gunung Gede Pangrango, berangkat jam 5 sampai base camp Cibodas ya, itu jam 8 pagi, berarti 3 jam kita sampai ke base camp, padahal jaraknya sedikit ya. Kita juga motong jalan ke kebun teh ya, kebun teh Getbrong, sehingga nanti keluarnya itu di Tapal Kuda ya, jadi nggak lewat Cianjur. Masih tetap saja kita telat karena ya macetnya panjang. Sehingga rekan-rekan kalau yang mau ke Sukabumi, kalau dari Jakarta ya sekarang alhamdulillah ada jalan tol yang langsung ke Parung Kuda ya, tapi di situ juga masih tetap. Mungkin kalau jalan tol Parung Kuda mungkin mengurangi kemacetan di Cidahu ya. Nah tapi kalau misalkan di Parung Kuda tetap saja kemacetan di Cibadak dan di Cisaat masih tetap terjadi. Nah ini kita sudah lewat perbatasan ya, perbatasan Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Cianjur. Nah, kita nanti akan masuk ke Tanjakan Legend ya. Nah, itu Tanjakan Getbrong. Jadi yang sering terjadi kecelakaan nanti di Getbrong sampai Bang Bayang gitu ya, bahayanya karena kalau malam apalagi banyak black spot ya, karena penerangannya kurang. Nah ini biasa macet seperti ini menuju ke Pasar Getbrong ya. Nanti kalau sudah lewat Pasar Getbrong ya kosong. Ini Pasar Getbrong ya. Nah ini di depan sedikit sudah kosong, jadi di sini kita harus sabar ya sebentar. Nanti kita langsung masuk turunan ya, turunan tajam.
sampai ke wilayah Warung Kondang Cianjur. Nah, kalau udah lewat udah kosong ya. Nah itu, jadi kemacetan tuh timbulnya di situ ya. Nah ini udah lewat, udah lancar kan. Terus kita akan turun sampai ke Warung Kondang ya. Mudah-mudahan nggak terlalu slow ya. Sudah eksposurnya kita sudah di minit 03 ya. Kalau misalkan nanti pada saat istirahat saya cek dulu, mudah-mudahan gambarnya bagus ya. Kalau enggak ya saya turunin lagi eksposur value-nya ya. Karena ini langsung berhadapan dengan matahari ya. Karena kita ke timur. Nah ini di kiri kita ini Aqua ya, Aqua Kabupaten Cianjur yang menyerap air di Gunung Gede ya. Kalau yang di Cidahu kan Gunung Salak ya. Ini kita masih terus turun ya. Nah ini truk-truk yang angkut galon Aqua. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri ini. Hari ini kita akan ke Bandung dan dalam rangka silaturahim ya. Padahal kita sudah bertahun-tahun ya, dari 98 pulang pergi Bandung Sukabumi atau Sukabumi Bandung. Hanya ya baru kali ini kita bisa tingkatin untuk membuat videonya ya, setelah banyak nonton YouTube. Jadi oh iya enak ya, mungkin ada kenangan untuk buat anak cucu kita. Saya menggunakan kamera AKC T50X dengan mic eksternalnya ya. Terus exposure-nya saya pakai 0,3, EIS-nya saya hidupin ya. Dan kendaraan yang saya pakai ini adalah Yamaha Pega R 2006 ya. Ini motor khusus untuk jarak jauh ya. Jadi karena saya motornya punyanya motor tua ya. Dan satu lagi motor saya yang atas nama saya ya motor Shogun ya, Shogun Kebo tahun 2000. Nah itu biasanya digunakan untuk kerja ya. Nah lingkungan Sukabumi lah, kota Sukabumi. Dan untuk yang jarak jauh ini tukeran ya dengan anak, karena anak saya belum punya SIM walaupun sudah berusia 19 tahun. Jadi dia juga nggak senang naik motor, kalau di bonceng ya baru mau gitu ya. Nah, jadi si Tetra ini kemarin ada masalah ya sebelum berangkat ini. Jadi kita ganti seal magnetnya ya, karena olinya bocor. Terus ya di karburatornya sudah banyak kotor ya, sehingga konsumsi bensinnya sangat sudah tidak irit ya. Biasa waktu kita ke Purbalingga, nah itu dulu ke Purbalingga, ke Gunung Slamet, itu sayang ya tidak didokumentasikan karena kita belum kepikiran ke seperti sekarang ya. Setelah lihat di YouTube, wah benar juga ya, enaknya apa, kita punya kenangan ya. Nah itu, jadi kenangan-kenangan itu bisa dilihat lagi nanti di YouTube. Nah seperti itu ya, jadi diganti karburatornya. Nah sekarang kita lagi mau nyoba apakah karburatornya akan normal kembali ya. Kalau waktu setelah pulang dari Purbalingga itu saya beli 3 liter itu hanya kemampuannya sampai 110 sampai 120 kilo ya.
Nah, waktu pertama ke Purbalingga itu bisa nyampe 140 sampai 150 kilo. Jadi baru kemarin kita servis sebelum berangkat. Nah, mudah-mudahan bisa kembali normal ya. Biasanya kalau kita ngisi di Sukabumi 3 liter itu sampai Bandung itu bisa keliling Bandung lah. Nanti baru pulangnya. Nah, ini ada, mohon maaf sebentar, ini ada jalur keselamatan ya, karena di sini banyak sekali kecelakaan remblong. Dulu ada yang sampai remblong mau truk masuk ke rumah dan sekeluarga ya jadi korban. Nah, sekarang disiapkan oleh pemerintah itu jalur penyelamatan ya, karena di sini kalau malam memang tidak ada penerangan ya, selain penerangan dari rumah penduduk. Nah itu ya, jadi kita balik lagi. Ini motor yang saya pakai itu adalah Yamaha PGR tahun 2006 ya. Ya mungkin sudah cukup berumur ya, hampir 17 tahun baru. Nah itu, tapi ya saya merawatnya insya Allah sangat teliti lah, apalagi kalau pergantian oli ya. Nah ya, saya pakai Yamaha, saya baca di artikelnya Yamaha itu antara 2.500 sampai 3.000 ya, kalau salah mohon dikoreksi ya. Nah itu biasanya saya hanya sampai 1.500 atau 1.800 saya udah ganti. Jadi dan selalu ya kilometernya saya, kalau kabelnya putus langsung saya ganti. Itu untuk supaya kita paham ya, jangan sampai sayang lah kalau gara-gara oli motor kita jadi rusak ya, jadi cepat rusak ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan seperti Shogun ya, 23 tahun dia dari tahun 2000 ya. Kita sudah ada di warung Kondang ya, macet biasa. Warung Kondang tuh, warung Kondang Ciranjang. Nah itu udah hal yang biasa ya, macet. Ini jalur warung Kondang Cianjur ya. Ini jalurnya seperti ini. Ini ada yang ke apa ya, ini ada gudang Alfa di sebelah kiri. Jadi cukup lama ya sekarang ya, berbeda dengan waktu dulu kita pertama sekali ke Sukabumi. Itu sepi banget ya, hanya enaknya bus dan truk masih melewati jalan kenangan ini ya. Kalau sekarang kan orang ke Jakarta lewat tol. Nah, kalau dulu kan lewat Puncak atau lewat Sukabumi ini. Oh ya. Nah, sekarang juga sama, kalau misalkan di Puncaknya ditutup, banyak bus kayak Karunia Bakti yang ke Garut atau ke daerah timur itu ngambil jalan Sukabumi ya. Tapi itu sekali kan, hanya waktu weekend aja. Ini masih di Warung Kondang ya. Ini termasuk kecamatan Warung Kondang. Ini jalan raya Sukabumi ya, Kampung Sammoja. Kita sudah masuk ke wilayah Jebrod ya. Alhamdulillah tidak terjadi kemacetan. Biasanya daerah sini suka macet ya. Nah ini kalau lurus itu ke Hypermart dan kota Cianjur ya. Nah, kita belok kanan, kita akan ngambil jalur selatan. Mungkin suatu saat kita akan ngambil jalur lurus yang bisa tembus nanti ke Cipanas ya, Cipanas Puncak. Nah, saat ini kita akan ngambil dulu jalur ke jalur selatan ya, lintas jalur lingkar selatan Cianjur. Nah itu dari lewat ke sini, nanti di depan
ada terminal Pasir Hayam ya. Nah, itu terminal sama stasiun Pasir Hayam di situ berdekatan ya. Karena kereta api dari Sukabumi sudah nyampe ke Cipatat ya. Nah, mudah-mudahan bisa seperti tahun 1991 ya. Dulu saya pertama kali ke Sukabumi itu naik kereta dari Bandung sampai ke kota Sukabumi ya. Nah, sekarang baru sampai Cipatat gitu. Nah, ini juga bisa kalau mau ke kota Cianjur itu ambil jalur kiri ya. Wah, ini ada bus Keramat Jati. Nah, itu bisa ambil jalur kiri ke sana ya. Itu bisa langsung ke kota Cianjur. Kita mungkin hari libur ya, banyak sekali kendaraan. Oh, ada yang mau belok ternyata. Oke, ini kita nanti sebentar lagi ya, kita akan melihat jalur rel kereta Pasir Hayam. Akan melihat jalur rel ya. Di sini biasanya juga agak padat karena orang pada saat melewati rel itu akan pelan-pelan ya, apalagi mobil-mobil besar karena mungkin takut asnya patah atau breakernya patah. Nah, ini di depan rel ya. Relnya ya. Nah, kalau ke kiri itu ke terminal Pasir Hayam ya. Kalau ke kiri kita ke kanan ya. Kalau lurus ke kanan itu ke Cibeber, nanti masuk ke Sindang Barang, masuk ke jalur pantai selatan ya. Kita ngambil ke kiri. Ini ada kompleks pemakaman Santiong ya. Ini untuk pemakaman yang beragama Kristen sama Buddha ya, itu Santiong. Kita ini jalurnya ya. Di sebelah kanan ada SMK Cilaku ya. Untuk sekolahnya besar banget. Baik ya, nah ini kita ada di lampu merah. Kalau lurus itu kita jalur lama bus ya, nanti ada terminal lama Cianjur. Kita akan belok ke kanan ya, ke lingkar selatan. Nah, ini dari Tasik Jakarta, berarti ini lewat Puncak nih. Nah, ini jalur selatan ya, jalur lingkar selatan Cianjur yang nanti munculnya di Karangtengah ya. Jadi lumayan cukup memotong. Kalau dulu naik bis agak lama, apalagi kalau bisnya, karena di situ naikin penumpang ya, jadi banyak motor. Nah, sekarang semua bis lewat jalur ini. Ini jalurnya ya. Ini alhamdulillah, walaupun ada jalan yang susah ya, tapi jalur ini karena mungkin ini
bangunan. Ini banyak rumah makan, karena mungkin jalur selatan ini jadi alternatif ya, daripada masuk kota Cianjur macet, lebih baik jalur sini enak, tidak terlalu banyak kemacetan, malah cenderung lancar gitu. Dan setelah memotong keluarnya lewat dari terminal Rawabango ya, yang sekarang terminal yang baru. Nah, itu. Jadi kalau terminal lama Cianjur itu dulu dekat Ramayana, sekarang pindah ke daerah Rawabango, dan itu kayaknya kurang ramai ya, jadi kurang populer gitu. Ini masuk, nah ini udah ada tambalan-tambalan ya. Kita harus hati-hati di sini karena ada yang suka nyebrang motor ya. Oke, kita masih di jalur lingkar selatan Cianjur ya. Biar kelihatan view depannya ya. Ini view depannya masih berawan ya, jadi mataharinya nggak kelihatan. Nah, ini ada lagi pembangunan masjid ya di sebelah kiri. Selesai ya. Nah, nanti di depan sana ada gedung yang dulu digunakan untuk posko gempa Cugenang Cianjur ya. Nah, itu nanti di depan. Dulu ini sampai ke, nah ini di kiri ya, ini gedung, ini namanya gedung RSPA Wicaksana Lagawa. Nah ini sampai lapangan itu banyak tenda ya, jadi digunakan jadi posko, salah satu posko penanggulangan gempa di Cugenang Cianjur ya. Nah, di sini juga ada pom bensin, jadi jangan takut Baraya. Kalau sebelum ada ini kita tadi ya di dekat kuburan Cina itu ya, kuburan Santiong. Nah, kalau sudah dari situ nanti ketemu lagi ya di turunan yang mau ke jembatan Ciranjang ya. Nah, jadi lumayan jauh. Nah, baik. Nah, kita udah di perempatan. Kalau ke lurus itu mau ke Cikalong ya, Cikalong, ke Bendungan Cirata, ke Purwakarta. Kita akan belok ke kanan ke Karangtengah ya. Kita sudah masuk ke jalur Karangtengah ya. Nah ini, jadi dulu kalau misalkan kita mau ke Cianjur lurus, bukan dari lingkar selatan ya. Sekarang orang nggak banyak yang ke kota Cianjur ya, karena menghindari kemacetan.
benar karena jalannya sempit ya, dan mobilnya cukup besar-besar. Ini kita dari jalur ini apa, ini bukan Karangtengah ini disebutnya oh iya betul, Karangtengah ini. Jadi saya baca, nah ini susul ke satu ya, alat musik khas Cianjur, turun ke satu kuling. Ini jalurnya di seperti ini ya, raya. Mudah-mudahan yang punya kenangan di jalur ini bisa merasakan kembali ya kenangannya. Kalau yang belum, ayo kita bareng-bareng ya untuk merasakan jalur Sukabumi Cianjur Bandung ya. Walaupun sudah terjadi banyak perubahan, mungkin kalau Baraya yang dulu sering main ke Cianjur, sekarang Cianjur udah seperti ini, jangan kaget ya. Ini karena udah banyak sekali perubahan-perubahan. Apalagi sekarang di depan sana nanti ada dua pabrik besar ya, Aurora sama BSI ya. Wah sudah, nah ini sudah mulai hidup lagi ya. Waktu peralihan dari jalan sini ke tol ini hampir seperti daerah mati ya, karena ya sepi gitu. Sekarang sudah ada banyak pabrik, mulai ramai lagi ya. Aduh. Ini masih di jalur Karangtengah ya. Ini Cianjur ini kecamatannya lumayan luas ya. Di daerah-daerahnya itu, apalagi kalau ke dalam ya, ini kita baru di jalannya aja udah berapa. Nah ini disebut apa ya, ini sekarang banyak pabrik, yang barusan pabrik, terus depan ada pabrik Minggu kaos kaki. Sudah menggeliat ya ekonomi rakyat, alhamdulillah. Berarti banyak lapangan kerja yang dibutuhkan. Nah ini yang dulunya sawah sekarang jadi harvestindo, banyak sekali ya. Ini sebelah kiri kita sawah yang dijadikan kebun ya, karena mungkin lagi kemarau ya. Sekarang daerah sini udah mulai hampir habis ya sawahnya. Dulu sejalur ini semua sawah, sekarang banyak bangunan. Sampai mau dekat jalan itu sawah, sekarang dekat jalan adalah bangunan semua. Jadi ya, harus diperhitungkan nanti, karena kan Cianjur terkenal dengan sebutan lumbung padi di Jawa Barat ya, salah satu lumbung padi di Jawa Barat selain Karawang. Mana lagi, Cirebon tuh ya. Sudah mulai mendekati pabrik buas itu di daerah mana ya itu namanya, turunan apa, saya lupa lagi Baraya. Nah ini Pak, sebelah kiri kita itu pabrik ya, BSI, besar ini BSI.
sekarang jadi PT Puyuang. Nah ini kalau dulu orang nyebutnya BSI ya, sekarang jadi Puyuang katanya. Nanti di depan lagi ada pabrik Aurora, makanya kalau sebelum jam 7 pagi dan setelah jam 4 sore, daerah ini udah macet seperti yang di Cimangkok kemarin ya, yang di Cimangkok yang di dekat Debrong tadi. Nah, udah. Aduh, rekan Baraya yang mau ke Sukabumi harus memperhitungkan waktunya ya. Jangan bertepatan dengan bubarnya karyawan pabrik ya. Nah ini pabrik lagi ya, Aurora. Katanya pabrik boneka. Nah di depan nanti ada jalan alternatif ke Jonggol ya. Nah itu cirinya ada patung kuda kosong ya. Nah ini patung kuda kosong. Nah ini udah mau masuk ke daerah Turunan Ciranjang ya, nanti dari di depan nanti ada pom bensin. Kalau Baraya tadi di jalur Lingkar Cianjur tidak bisa mengisi bensin, nanti di sini ada di sini ada dua yang dekat ya, yang di daerah sini sama di dekat Kecamatan Karangtengahnya ya. Nah itu. Nah ini biasanya orang nyebutnya Turunan ya. Nah ini ada yang ke kiri ke Jangari lurus ke Bandung. Kalau mau ke kanan itu jalan alternatif ke Sukabumi ya, kalau tidak mau lewat jalan utama. Nah kita juga nanti suatu saat kalau bisa lihat sana ya. Nah, saya hanya dilihat di situ jalan alternatif ke Sukabumi. Nah di sini kalau macet sudah bukan hal yang luar biasa ya, karena dari mulai Ciranjang pasti tembus ke jembatan Citarum Ciranjang ya. Nah itu udah macet. Nah ini sebelah kanan pom bensinnya ya. Pom bensin Turunan ya. Nah ini pom bensin Turunan. Ya udah mendekati Ciranjang ya. Depannya jadi nggak kelihatan karena memang agak padat ya. Nah ini jembatan pertama ya yang kita lewati, itu jembatan Ciranjang ya, yang menghubungkan di atasnya itu Sungai Citarum. Di situ ada rel ya, relnya masih berfungsi, sudah difungsikan kembali. Ini sudah masuk ke Ciranjang bentar lagi. Kita coba ambil ke kiri ya. Alhamdulillah tidak terlalu macet. Oh di depan macet. Biasanya sampai ke jembatan ya, lewat jembatan juga. Hari ini kita alhamdulillah ini
suasana kota Ciranjang. Bentar. Di sini selalu macet ya, karena depannya pasar, terus biasanya yang dari, terus ada yang pertigaan ya, jadi banyak orang yang nyebrang, baik kendaraan maupun orang nyebrang dari kanan ke kiri. Nah biasanya itu yang membuat kemacetan, selain ya bus banyak yang ngetem di sini, karena mungkin di sini daerah terakhir untuk menaikkan penumpang yang banyak ya, dari Cianjur ke Bandung. Ini Pangandaran ya, Pangandaran Sukabumi, Merdeka. Nah udah, depannya ada bus, ya bisa jalan. Oke. Ini ramai juga karena sudah bersatunya dua jalur ya, jalur Jakarta yang melewati Puncak dan jalur Jakarta yang melewati Sukabumi, plus dari bus ke Sukabumi. Jadi mulai ramai di sini. Ya, jalur Maubung Ciranjang ke Cipeyun ya. Nah, di depan sana nanti ada kecamatan Cipeyun. Lurus ya. Ini harus hati-hati. Sorry. Dekatinya Tambalanana, luhur. Nah, ini sama boncenger ya, sama istri. Nah, ini jalurnya banyak tambalan ya, jalur sini. Mudah-mudahan tidak macet ya, karena di pinggir jalannya ada pasar. Allah, ini tambalan ya, jadi berejek jalannya, ya, ancul-anculan. Alah. Kita udah mau masuk ke kecamatan Cipeyun ya. Nah, di depan juga ada jalur rel. Jadi ya selain ada pasar, di depannya juga ada jalur rel. Jadi biasanya agak mulai padat ya, menuju ke macet. Nah, di sini juga ada pom bensin ya. Jadi mulai dari turunan Ciranjang sampai ke kecamatan Ciranjangnya ada 2 pom bensin, terus di Cipeyun ini ya. Nah, ini pom bensin.
Cipuring, platnya B dari Jakarta. Ini pasarnya udah sepi ya, kalau udah siang jam 8.59, berarti baru 1,5 jam ya kita sampai ke Cipuyung. Itu pada larang Bandung lurus Babakan Pari kita pada Balai Pertanian ke kanan. Ini relnya ya. Kalau yang mau ke Balai Pertanian tuh ke sana ke kanan.